Bab 7, Stasiun Gangnam 3. Tunggu sebentar, apa itu? Taeson, yang sudah kesal karena gerakan lambat Hanso saat ia memeriksa dinding dan tanah dengan hati-hati, menjawab dengan terus terang. Hanso mengabaikan Taeson dan mencari di sekitar tanah. Monster juga makhluk hidup, mereka diseret bersama mereka ke dunia ini tetapi kebiasaan atau tanda hidup mereka ada. Saat Hanso memeriksa tanah, dia menemukan tanda yang tampak seperti sesuatu telah diseret ke lantai. Di area tutorial, monster yang menyeret tubuhnya ke lantai ada 17 jenis. Ditambah lagi jika diperhitungkan lendirnya maka berkurang menjadi 3 macam. Itu bukan siput hitam, bawasam yang unik tidak ada di udara dan tandanya hanya ada di tanah. Jika itu adalah siput hitam, Anda juga akan melihat lendir di dinding. Itu juga bukan chop-up zombies, karena dengan begitu tanda di tanah akan menjadi setengah lendir dan setengah usus. Maka hanya satu pilihan tersisa, Land Mermaid. Land Mermaid, ini sebenarnya lebih seperti nama panggilan. Tubuh bagian atas mereka adalah manusia berbentuk unik dan tubuh bagian bawah mereka seperti belatung. Dari satu sudut akan terlihat seperti putri duyung yang telah jatuh ke tanah. Untuk menyeret tubuh bagian bawah mereka yang berat melintasi lantai dengan tangan mereka. Kekuatan tangan mereka sangat berkembang dan racun melumpuhkan yang keluar dari tubuh bagian bawah mereka berbahaya. Tubuh bagian bawah mereka berat dan kecepatan menyeret diri mereka sendiri di lantai hanya sedikit lebih cepat daripada berjalan, tetapi jika Anda tidak siap dan tertembak oleh racun kelumpuhan, Anda akan menyaksikan pemandangan tubuh Anda dicabik-cabik oleh orang-orang ini. Hanso membuat wajah yang tidak sedap dipandang setelah melihat keadaan keseluruhan. Ini adalah area tutorial dengan kesulitan tinggi. Jika setiap monster area tutorial berbeda maka kesulitan mereka juga berbeda. Ini bukan lawan yang tidak bisa Anda menangkan. Tetapi itu memang masalah yang harus dihadapi. Goblin dan cacing hijau serupa dalam hal kemampuan fisik dan tidak seburuk itu jika berhadapan langsung. Tetapi konsekuensinya bisa mengerikan jika Anda tidak mengetahuinya. Dan karena ini adalah hari pertama petualang pemula yang tidak tahu pasti. Ketika dia pertama kali datang ke sini, tahap tutorial berakhir sebelum dia datang ke stasiun kereta, jadi dia tidak tahu, tapi itu diatur dengan masa yang agak merepotkan. Sepertinya aku perlu sedikit persiapan lagi. Hanso berhenti dan kemudian kembali ke toko serba ada. 3 orang yang mengikuti bergumam pelan. Petik 2. Ini adalah kekuatan psikis lagi. Kalian datang dan bantu juga. Hanso kembali mengumpulkan semua soju, minuman beralkohol Korea, membalikannya dan mulai mengosongkannya. Gluk-gluk-gluk, mereka mengatakan itu akan berada di sini. Tapi kenapa ada yang seperti ini di sini? Dia memang mendengarnya dari tim tempat dia membuat rencana, tetapi setelah melihat pengencer cat di sudut Hanso menyeringai dan tertawa. *KL, Paintiner sangat mudah terbakar dan eksplosif. Setelah mengosongkan botol soju, dia mengisinya dengan pengencer cat. Apakah tidak ada solar di sekitar? Hanso baru saja menggantinya dengan versi yang lebih murah dan menuangkan sedikit minyak wijen ke sudut lalu menancapkan bagian atasnya dengan tisu. Petik 2. Di mana Anda belajar cara membuat koktail Molotov? Jika Anda tinggal di Korea, Anda setidaknya harus tahu sebanyak ini. Kami harus menyediakan sebanyak mungkin. Ketika keempatnya berhasil bersama, itu dilakukan dengan cepat. Hanso mengambil korek api dari sisi counter. Masing-masing menyerahkan 1 korek api lalu mengumpulkan Molotov di 2 ransel dan tas lainnya dan berbicara dengan ketiganya. 1 akan melempar Molotov dan 3 akan berdiri di depan. Perpindahan rune akan lebih sedikit untuk orang di punggung yang berada di lokasi yang lebih aman. Ada yang mau? Taeson, yang mendengar bahwa perpindahan rune rendah, berdiri tanpa kata-kata, tetapi Sang Jin dan Mihai mengangkat tangan mereka perlahan. Hanso memandang keduanya dan berbicara, buat konsensus siapa yang akan melempar. Sang Jin mengerutkan alisnya sejenak, tetapi karena dia tidak bisa bertengkar dengan kecantikan itu, dia akan menurunkan tangannya. Ketika Mihai hendak menghela nafas lega, Hanso mengucapkan kata lain sebagai bonus. Sebagai pengingat, itu akan menjadi jauh lebih berbahaya mulai sekarang, daripada mengatakan mari berdagang selama pertarungan. Putuskan dengan hati-hati sekarang. Mendengar kata-kata itu, Sang Jin, yang hendak menurunkan tangannya, berhenti dan Mihai menatap Hanso dengan wajah kesal.
Mihai memandang Sang Jin dengan wajah putus asa, tetapi ketika Sang Jin tidak terlihat mundur, dia menyerah begitu saja. Mari bergiliran dengannya. Baik, Sang Jin berpikir sejenak, tetapi karena dia tidak ingin bertengkar, dia setuju dengan persyaratan itu. Haruskah saya naik saja? Sang Jin merenung sejenak setelah mendengar bahwa itu berbahaya, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Rasanya jika Anda mengikuti Hanzo, sesuatu yang luar biasa akan keluar. Dia juga ingin menjadi bagian dari itu. Sepertinya dia membagikannya dengan adil. Jika dia membantu, apakah mereka akan mengusirnya? Dia mengatakan itu berbahaya, tapi dia bisa dengan mudah lari dari posisi melempar molotov jika ada bahaya. Sang Jin menelan ludahnya lalu perlahan menuju ke dalam kegelapan. Kuduk waak, lempar ke sini. Taeson berteriak saat dia melihat monster itu merangkak ke arahnya di atas batu. Racun Hanzo sangat kuat. Bahkan jika mereka tergores, mereka masih akan berputar dan memutar tubuh mereka. Itu pasti layak membayar rune untuk itu. Tapi masalahnya muncul di tempat lain. Saat bertarung dengan gembira, racun kelumpuhan tergores di kakinya. Taeson telah ditembak di salah satu kakinya sehingga gerakannya tidak sepenuhnya bebas. Sialan, aku jatuh cinta meskipun aku mengetahuinya. Meskipun Hanzo telah keluar ke depan dan menunjukkan bagaimana mereka meludahkannya, tetapi karena penampilan mereka yang merangkak di tanah itu lucu, dia tertangkap basah. Syukurlah lokasi dia ditembak tidak meleleh atau apapun, tapi masa yang mengulurkan tangan panjang mereka dan mendekat dengan langkah adalah ketakutan itu sendiri. Mereka, yang tadinya terlihat lambat, sekarang hampir seperti malaikat maut. Wah, Sang Jin yang telah meraba-raba, nyaris tidak menyalakan api lalu melemparkannya ke lokasi tempat para putri duyung berkumpul. Cuung, saat molotov meledak, potongan api tersebar di mana-mana. Klik, saat kulit mereka mengering, mereka memutar tubuh mereka seolah-olah itu menyakitkan. Kudu duduk, dan pada saat itu Hanzo berlari di antara Land Mermaids dan menghancurkan kepalanya. Karena ujungnya tumpul, itu tidak dipotong dengan baik, tetapi ketika podau diayunkan dengan kekuatan yang ditingkatkan, tidak ada masalah untuk menembus kulit dan otot. Satu serangan, satu pembunuhan. Sejujurnya tidak masalah jika mereka tidak mati dalam satu serangan. Racun di bilahnya merangsang saraf mereka dan memberi mereka rasa sakit yang luar biasa. Para putri duyung tanah masih menembakkan racun kelumpuhan dan mengulurkan tangan mereka, tetapi Hanzo menghindar sebagian besar dan sisanya dia menangkis dengan sepotong kulit goblin. Apakah orang itu memiliki mata di belakang kepalanya? Taeson memutar lidahnya saat dia melihat ke arah Hanzo. Saat Hanzo menghabisi mereka dan semua musuh menghilang, mereka akhirnya duduk di tanah seolah ketegangan dilepaskan. Wow, istirahat sebentar, lalu bawa rune. Taeson berjalan menuju Hanzo yang sedang membagikan rune meskipun dia lelah. Awalnya dia curiga bahwa dia akan menipu mereka, tetapi ketika dia membagikannya dengan sempurna, dia berhenti khawatir. Seolah-olah dia melihat seluruh medan perang sepanjang waktu. Dia tahu persis berapa banyak yang terbunuh dan berapa banyak yang berkontribusi. Sialan, itu tidak banyak. Setelah tertembak oleh tembakan kelumpuhan, dia bertarung sambil menyeret kakinya sehingga jumlah rune yang dia peroleh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan lantai di atasnya. Persetan, perbedaan fisik di antara kita semakin meningkat. Orang yang membunuh mengambil rune, tapi kombinasi dari pembunuhan ketiganya bahkan tidak seperempat dari apa yang dibunuh Hanzo. Dan berkat itu kecepatan dia berburu semakin meningkat. Saat statistik fisik Hanzo meningkat, itu seperti dia melepaskan rantai besi dan terbang berkeliling. Sialan, ketika Taeson merasakan sesuatu yang mendidih dari dadanya, dia memandang Sang Jin dan kemudian meneriakinya dengan marah. Sang Jin bahkan tidak bisa melempar molotov dengan benar karena dia takut dengan putri duyung yang berjalan ke arahnya. Meskipun dia adalah seorang teman, karena dia bahkan tidak bisa melakukan itu dengan benar saat mereka bertengkar dengan nyawa mereka yang dipertaruhkan. Kemarahan Taeson meledak. Saat Sang Jin membuat ekspresi maaf, Hanzo berbicara sambil melihat ke Sang Jin. Datang dan ambil runenya. Pemulihan akan lebih cepat setelah Anda meningkatkan stamina. Dan setelah Hanzo menyimpulkan kata-katanya, dia mulai memotong perut putri duyung tanah.
Ayo lihat, jika Anda membuka area antara ujung belakang mereka dan pusat, itu di sini. Hanzo mengeluarkan kantung racun kelumpuhan dari sela-sela celah perutnya. Dengan hati-hati diselimuti kulit goblin lalu mulai memerasnya dengan hati-hati seolah-olah sedang membuat obat dan menuangkannya ke dalam wadah sampok kosong yang dibawanya. Meskipun tidak berguna melawan Land Mermaids, itu pasti berguna melawan makhluk hidup di lantai 3. Taeson kemudian melihat rune miliknya dan Sang Jin di sisi Hanzo. Jika saya mengambil rune itu juga saya bisa mengejar ketinggalan. Mata Taeson bersinar saat dia berteriak dan terus berjalan. Kenapa kamu memberikannya pada wanita jalang seperti dia? Lebih baik aku menerimanya dan bertarung. Sebuah pedang berhenti di jalannya ketika dia menginjak rune dengan marah. Petik 2. Apakah kamu benar-benar akan menjadi seperti ini? Pendistribusiannya harus adil. Anda tidak seharusnya menyentuh garis makanan. *TL. Garis makanan sama dengan cara bagi seseorang untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata itu Sang Jin, yang telah gemetar di belakang, perlahan-lahan datang ke depan dan mengambil rune yang dianggap miliknya. Mihei, yang menghela nafas, bertanya pada Hanzo dengan hati-hati. Bukankah itu mengganggu atau semacamnya? Meskipun mereka bertempur dengan bersemangat, tetapi bagi Hanzo itu mungkin membuat frustrasi tanpa akhir, tetapi dia tidak marah satu kali pun dan terus turun dengan mantap. Hanzo hanya mengangkat bahu. Jika sebanyak ini bisa dianggap sopan, mahasiswa normal, mereka bahkan tidak pergi ke militer. Separuh adalah perempuan, dan mereka diseret ke sini tanpa persiapan apapun. Apakah masuk akal untuk bertarung seperti prajurit pasukan khusus pada hari pertama di sini melawan monster yang ingin menghancurkan mereka? Bagi mereka yang menjalani kehidupan normal sebelumnya, itu adalah reaksi yang normal. Jika bukan situasi yang mengerikan seperti ini, mereka tidak akan pernah berpikir untuk memegang pedang. Yah, dulu aku gila jadi. Bahkan jika dia tahu bahwa dia hanya bisa mempelajari 7 keterampilan, dia masih akan mempelajari esensi Kadal Dororo. Karena dia tidak dalam situasi di mana dia tidak mampu untuk tidak mempelajarinya. Hari-hari di mana dia berlari ke sana kemari hampir tidak memegang garis hidupnya setelah mempelajari Lizard Essence masih diingat olehnya. Hanzo, yang telah menyelesaikan pikirannya, melihat ketiga orang di depannya. Hanzo tidak memiliki rencana untuk mengatakan apapun tentang hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Saat dia menjalani kehidupan jurang, dia menemukan bahwa orang-orang yang menempel di pergelangan kaki Anda pada akhirnya bukanlah orang-orang yang takut atau lemah di awal. Sebaliknya itu adalah orang-orang yang tidak takut dan kuat yang membuat masalah. Tidak masalah jika mereka tidak bisa melakukannya, selama mereka memiliki batasan untuk apa yang tidak dapat mereka lakukan. Kamu tidak meninggalkan kami, kan? Mihai memperhatikan Hanzo dengan mata berkaca-kaca dan pada kata-kata itu Sang Jin dan Taeson keduanya tersentak. Karena mereka merasakannya melalui tubuh mereka. Satu-satunya alasan mereka bisa tetap berteman dan berbicara dengan santai seperti ini adalah karena Hanzo. Lalu Hanzo menyeringai. Sepertinya mereka salah paham. Dia tidak pernah menerima mereka, jadi apa yang akan dia tinggalkan? Kalian bertiga melakukannya dengan cukup baik, jadi jangan khawatir. Karena kita sudah istirahat, mari kita lanjutkan. Ini bukan kata-kata kosong. Ketiganya tidak berada di level yang tepat untuk menggenggam pergelangan kaki. Bahkan jika Hanzo bertarung sendirian, kecepatannya akan tetap sama. Dari sudut pandang lain, dia bisa bergerak lebih bebas karena ketiganya mengambil sebagian perhatian. Jika jumlah monster dibatasi, itu akan berbeda. Satu-satunya hal yang mereka tidak kekurangan adalah monster dan yang penting adalah berapa banyak rune yang Anda ambil dalam waktu terbatas. Ayo lihat Hanzo memeriksa statistiknya saat dia mengambil runenya. Kang Hanzo, kekuatan, 25.3 stamina, 24,5 agility, 14.1 persepsi, 15.2, seperti yang kuharapkan, meskipun itu acak. Anda tidak dapat mengabaikan spesialisasi entitas. Land Mermaids memiliki kekuatan dan stamina yang tinggi. Sepertinya dia telah mendapatkan banyak kekuatan dan stamina dalam waktu singkat. Itu tidak buruk, agak kekuatan dan stamina lebih penting saat ini. Agility dan persepsi rune memiliki efek yang bagus, tapi dia bisa menggantinya dengan skill dan pengalaman bertarung.
Tapi di sisi lain kekuatan untuk menembus armor dan stamina yang membantu penyembuhan dan durasi berapa lama mengayunkan pedang lebih penting selama pertarungan. Dan hal lainnya, Hanzo menggerakkan tangannya menuju rune stamina terakhir di tanah dengan cemas. Dan saat itu stamina Hanzo meningkat dari 24,5 menjadi 24,8. Ini di atas 50. Saat penambahan kekuatan dan stamina naik di atas 50, udara tiba-tiba terbelah. Dan pada saat yang sama muncul wajah yang familiar namun tidak sedap dipandang. Sebuah misi telah diberikan. Hanzo tersenyum pada peri yang muncul di depan matanya.